Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tadi intermezzo dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Biar tidak bosan dulu saya intermezzo. Sekarang kita masuk ke tema pengajiannya ya. Di sini kita sedang memperingati tentang Maulid. Tentang memperingati Maulid ini, biasanya di dalam Maulid yang diceritakan itu adalah beberapa objek. Jadi not is one object, bukan satu objek yang dibicarakan di dalam peristiwa Maulid. Sehingga kalau misalkan peristiwa Maulid ini mau ditulis dengan tinta satu lautan, bagaimana kisahnya baginda Rasulullah dan akhlaknya beliau, niscaya tinta ataupun air yang di lautan dibikin jadi tinta tidak akan cukup untuk menggambarkan bagaimana hebat dan luar biasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari dulu sampai sekarang orang yang Maulid kagak pernah kehabisan tema, karena dalam Maulid ini banyak sekali objek yang bisa dibahas. Ya. Kenapa? Karena Maulid itu sendiri, yuk kita ambil dulu secara harfiahnya, secara lafziahnya. Maulid itu diambil dari kata walada yalidu, sama dengan wa'ada ya'idu, bina mu'tal, ya. Mu'talna mu'tal wau, lamun ditasrifna kira langkungna sapertos kieu, walada yalidu lidatan wa maulidan, fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun maulidun miladun. No, ada berapa segat tuh? Ada 11 segat di situ. Karena ada masdar mimnya. Dari mulai fi'il madi, fi'il mudhari, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, sampai isim alatnya ada di situ 11 segat. Dari 11 segat yang ada di situ, yang berhubungan dengan Maulid itu menurut ulama, sebagian ulama ada 4, sebagian ulama lagi ada 5. Yang 4 itu, satu masdar mim maulidan, yang kedua isim maf'ul mauludun, yang ketiga isim zaman maulidun, yang keempat isim makan maulidun. Satu lagi katanya ada tambahannya lagi miladun, makanya ada bahasa milad, gitu kan, diambil dari bahasa Arab dibikin jadi bahasa Indonesia milad katanya ya. Nah, dari 4 segat yang kita ambil di situ ya. Yang pertama adalah dari masdar mim maulidan. Apa artinya maulidan? Maulidan itu artinya adalah kelahiran ataupun peristiwa kelahiran. Ini yang lagi kita peringati. Jadi yang lagi kita peringati saat ini adalah maulidan secara masdar mim. Ya, yang kita peringati. Jadi kita sedang memperingati peristiwa kelahirannya. Di mana di dalam peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dari sejak adanya peradaban manusia sampai sekarang tidak ada yang namanya manusia ketika terlahir dalam keadaan sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Tidak ada bayi yang terlahir dalam keadaan sujud, syukur, membaca tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tubuhnya, jiwa raganya bersinar bagaikan rembulan di tanggal 14. Tidak ada sejak peradaban manusia ada, kecuali ada di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam peristiwa kelahiran Kangjeng Nabi,
diperlihatkan bagaimana simbol-simbol kebatilan, simbol-simbol kesesatan, simbol-simbol kejahatan yang selama ini muncul, yang selama ini terlihat, yang selama ini menyala, yang selama ini memancar. Entah kenapa tidak tahu, tiba-tiba ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simbol-simbol kesesatan, kejahatan, kezaliman tersebut hancur dan redup. Tidak pernah terjadi dalam peradaban manusia bagaimana ketika seorang bayi dilahirkan, api sesembahan majusi yang disembah ratusan tahun tidak pernah padam. Tetapi ketika bayi Rasulullah SAW terlahir, api itu padam seketika. Simbol kebatilan redup. Ya. Berhala di sekitar Ka'bah yang gagah, perkasa, kokoh, berdiri, Lata, Uzza, Manat, Hubal bersama 360 patung yang menjadi bawahan daripada patung terbesar yang 4 tersebut. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah itu roboh. Entah dari mana asalnya. Ya. Belum pernah terjadi dalam peradaban manusia ada orang lahir seperti itu. Bahkan selain hancurnya peradaban kejahatan, kesesatan yang menjadi simbol-simbol daripada memang musuh manusia, dan sebaliknya simbol-simbol kebaikan terlihat, simbol-simbol kemakmuran terlihat, simbol-simbol kesuburan terlihat. Bagaimana ketika seorang bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungai yang tadinya kering kerontang, danau yang tadinya kering kerontang, tumbuh-tumbuhan yang tadinya termakan kemarau, tumbuh-tumbuhan yang tinggal daripada puing-puing batang-batangnya saja. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, air itu tiba-tiba datang bagaikan air bah. Danau penuh, sungai penuh, tumbuhan yang kering kerontang tiba-tiba berdaun dengan hijauan subur dan indah dan asri. Luar biasa, belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia orang yang terlahir seperti itu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tidak, Pak? Luar biasa. Kenapa kita tidak menyadarinya? Kenapa kita selama ini tidak mentafakurinya? Ya. Bahkan orang terkadang dia sebagai muslim tetapi mengidolakan justru orang yang memang non muslim ataupun mungkin tidak punya kelebihan apa-apa, bahkan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dia melupakan nabinya, begitu luar biasa. Dia melupakan ajarannya, para sahabatnya, para salafus sholihin, para ulama dan lain sebagainya. Ya. Kalau ibarat kata Rocky Gerung, orang kayak begitu itu pola pikirnya dungu. Ya. Iya. Orang yang sudah diperlihatkan, dinampakkan bagaimana lahirnya saja sudah seperti itu dia lupakan, tapi justru orang ya yang mungkin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kelebihannya setetes air saja ataupun hanya sekecil daripada kuku di tangan kita, tetapi dia jadikan idola, dia jadikan public figure, ya. Itu namanya orang yang punya pemikiran dungu menurut Rocky Gerung, atau error of mindset, salah di dalam pola berpikir. Ya, itu baru satu, Pak. Kita belum cerita bagaimana beliau menjadi sosok yang dewasa. Kita baru menceritakan baru lahir saja sudah luar biasa, benar tidak, Pak? Masya Allah, ya. Yang kedua, saya percepat saja ya. Maulid
wa dzaka mauludun. Mauludun objeknya adalah isim maf'ul yang artinya yang dilahirkan. Artinya orang yang dilahirkan. Jadi di dalam maulid ini kita memperingati suatu peristiwa kelahiran. Siapa yang dilahirkannya? Subjeknya adalah orang yang dilahirkan. Siapa orang yang dilahirkannya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadangkala orang di dalam maulid ini menceritakan tentang sosok orang yang dilahirkan karena diambil dari kata mauludnya. Dia ceritakan bagaimana kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi sampai dia diangkat menjadi rasul sampai dia wafatnya, bagaimana luar biasa akhlak talajak beliau, ya. Ceritakan ya, bagaimana beliau ketika diludahi, orang yang diludahinya sakit, beliau kangen, nanyain mana nih tumen yang ludahin kagak ada, dicariin kan, cariin, datangin ke rumahnya, ya, ditengok, nangis dia, ya, karena orang lain temennya, sohibnya belum ada yang nengok, tapi yang dia musuhin, yang dia ludahin tiap hari, datang yang paling pertama, syahadat saat itu juga, baru satu, ya. Di Madinah ada seorang musafir, dia Yahudi. Tiap hari duduk di pojokan pasar, matanya buta. Gedeg banget tuh musafir sama orang yang namanya Muhammad. Enak banget, dia benci banget sama orang yang namanya Muhammad. Ya. Lalu bagaimana? Rasul tiap hari datang ke pasar di saat waktu makan. Pagi, siang, sore Rasul datang. Ngapain Rasul datang? Dia datang ke sana nyuapin musafir yang memang dia itu benci sama beliau. Datengin sama Rasul. Sebelum disuapin itu makanan dilembutkan dulu. Setelah dilembutkan itu makanan disuapkan dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika diterima oleh mulut si pengemis tersebut terasa bagaimana rasa kasih sayangnya dan bagaimana rasa terenyuhnya si pengemis tersebut. Dan satu yang paling kontradiktif, ketika disuapin oleh baginda Rasulullah SAW, si musafir tersebut selalu mengeluarkan sumpah serapah kepada orang yang namanya Muhammad. Jadi tiap disuapin itu, tiap hari disuapin itu, dia ngomongin, oh, Muhammad itu orang jelek, Muhammad itu jangan diikutin, Muhammad itu orangnya tukang bohong, Muhammad itu begini-begini, pokoknya tentang kejelekannya namanya Muhammad. Padahal orang yang menyuapi itu adalah beliau. Coba kalau kita kira-kira ya, nyuapin orang dia kagak tahu, ya, karena matanya buta. Terus setelah kita suapin, ya, dia sumpah serapain kita, kira-kira bagaimana, Pak? Ya sekalian deh, ya gue wopelin mulutnya. Makan tuh, makan sama tulangnya. Tapi Rasul sampai selesai makan, siang datang lagi, sore datang lagi. Dan titik puncaknya, kalau bahasa sekarang endingnya, finishingnya, ketika baginda Rasulullah SAW wafat, tidak ada orang yang datang menyuapi musafir tersebut. Musafir itu tanda tanya, kemana orang ini, ya, tidak ada nyuapin lagi. Sampai kemudian suatu ketika Abu Bakar datang kepada Siti Aisyah, dia nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira apa yang belum dilakukan saya, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Siti Aisyah mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW setiap hari dia suka nyuapin musafir di pojokan pasar di Madinah. Coba tolong datengin, karena mungkin dia ngarep-ngarep siapa yang ngasih makan. Akhirnya Abu Bakar berangkat ke pasar tersebut.
Abu Bakar membawa makanan, kemudian makanan tersebut dia suapin. Ketika makanan tersebut disuapin, musafir itu mengeluarkannya lagi, dilepehin lagi, dikeluarin lagi. Kenapa? Kata musafir, ini orang beda. Sebab kalau orang yang biasa kagak begini, ya lemah lembut, makanan juga dilembutin dulu. Dia berkata dengan yang lembut, dia berkata dengan yang teduh, sejuk pada hati. Ya. Abu Bakar nangis. Saya mau baru nyuapin saja kagak bisa. Padahal orang yang disuapinnya tidak tidak pernah berhenti mengeluarkan sumpah serapah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dua gitu ceritanya. Dari kata lafaz muludun, luar biasa. Apalagi kalau kita ceritakan dari mulai beliau kecil, ya sudah yatim, ya. Kemudian ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya. Luar biasa. Yang namanya permata itu pasti diasah, ya. Jadi kalau bicara penderitaan, bicara susah, ya. Kalau kita curhat sama orang lain atau mengadu kepada Allah, baginda Rasulullah dari kecil, ya. Kita mah kagak ada apa-apanya, ya. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Jelema mah diurus, Allah anu ngurus. Kumaha we anu diurus mah kudu ngurus. Nu penting orang geus ikhtiar, dia mah orang ikhtiar hasil orang tawakal balikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amun urang geus ridho, geus ikhlas kana sakumaha pamasihan pamere ti Gusti, insyaallah moal ngagaduhan rasa hate ngarasula. Moal boga rasa hate kadongdora atawa dongkol, ya. Katipu ku batur, ngenas. Gusti, mudah-mudahan jadi kiparat. Kiparat. Jadi kiparat kemeureunnan rezeki urang bisa aya usaha itu bersih, beureun keur diberesihan pan kitu urang narimakeun jeung ikhlas jeung ridho mah. Insyaallah diganti ke Allah pabari nya nu hese. Hadirin rahimakumullah. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Maulidun isim zaman. Maulidun isim zaman artinya zaman atau waktu dilahirkan. Sehingga orang di dalam berbicara maulid dia akan menceritakan waktu ataupun zaman kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita sebagai muslim menjadi suatu hal yang fundamental. Artinya hal yang mendasar. Artinya abong kudu piraku maknya jelema Islam teu nyaho rasulna iraha dilahirkeunana. Lamun orang Islam teu nyaho iraha dilahirkeunana baginda Rasul, kalau kata Rocky Gerung berarti dia itu adalah punya pola pikir yang dungu. Error of mindset, teu nyaho lahir Kangjeng Nabi acan. Ya. Tahunna disebut tahun Gajah Amul Fil, ya. Bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Disitulah adalah yang disebut dengan masa fatroh. Masa fatroh itu adalah masa terputusnya ajaran atau syariat dari Nabi Isa sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Panjang itu ceritanya kalau bicara masa fatroh, karena akan jatuh nanti kepada hukum bagaimana kakeknya Nabi, bagaimana ibunya Nabi, bagaimana ayahnya Nabi, ya, di masa fatrah itu. Beliau baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, di mana belum pernah ada di zaman peradaban manusia ketika bayi dilahirkan
bertepatan dengan kejoliman muncul. Seorang raja yang sombong, seorang raja yang durjana yang bernama Abraha dari negeri Yaman. Dia ingin memindahkan orang-orang agar berkiblat ke negeri Yaman karena dia mempunyai gereja ataupun kanisah yang tertahta dari emas agar orang-orang tidak datang ke Ka'bah. Dia mau hancurkan itu Ka'bah. Jadi logika berpikirnya Abraha ini, kalau misalkan Ka'bah ini saya hancurkan, maka orang akan berpaling dari Ka'bah dan dia akan kemudian mencari tempat yang lain dan berpaling ke Yaman, ke gerejanya beliau. Itu mindset pola pikirnya daripada Raja Abraha. Tetapi lagi-lagi pola pikirnya Abraha itu dungu. Lagi-lagi pola pikirnya Abraha itu tolol. Karena orang bisa dihancurkan jiwa raganya, orang bisa dikebiri badannya, orang bisa disakiti jiwa raganya, jasadnya, jasmaninya, tetapi hatinya tidak akan bisa. Cahaya imannya tidak akan bisa dihancurkan. Ya. Makanya oleh karena itu, ya, zaman sekarang orang kafir tidak akan merangin kita langsung, kagak bakal. Tidak akan dihancurkan secara frontal, enggak. Ya. Tetapi apa nih yang dikikis oleh orang-orang kafir kepada generasi muda sekarang? Ya. Kumpulan begini udah kagak mau, ya. Saat berjamaah juga udah ogah-ogahan. Ya. Karena dikikis oleh mereka. Mudah-mudahan Allah jaga anak keturunan kita, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu Pak kuncinya, satu kuncinya. Anak keturunan kita supaya dijaga, ya. Jangan remehkan ajaran agama. Jangan remehkan ajaran agama. Jadi kita ajaran agama itu number one. Ajaran agama itu kita prioritaskan, kita utamakan. Jangan dijadikan masalah yang hal remeh-temeh. Jangan dijadikan masalah yang ya, tepira. Sebab sejarah membuktikan, ya, di Lebanon itu negara Muslim, presiden rajanya keturunan tabi'in. Kalau tidak salah namanya, maaf kalau salah saya, itu Abdurrahman ibnu Mahzum kalau tidak salah, dari golongan tabi'in. Golongan mulia. Tabi'in itu muridnya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Di zaman Sayyidina Umar, beliau ditugaskan menjadi gubernur di Lebanon. Nah, anak keturunan yang jadi raja, yang jadi presiden di Lebanon adalah keturunan beliau, yang waktu itu ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Lebanon. Ya. Tetapi Pak, tahu tidak di Lebanon presidennya? Di generasi ketiga, presiden Lebanon itu bukan Muslim, tetapi Nasrani Marionit. Dia beragama Kristen Marionit. Bahkan sebelum presiden tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai Nasrani Marionit, ada seorang pangeran yang namanya Yusuf Ali, dia sudah masuk Kristen terlebih dahulu. Kemudian disusul lagi ke generasi ketiganya. Ya. Dia menjadi Kristen. Awalnya dia tidak menampakkan kekristenannya. Ketika Jumat bahkan dia kadang-kala jadi imam Jumat. Ketika bulan puasa bahkan dia ikut puasa. Ketika musim Idul Fitri dia ikut Idul Fitri. Tetapi setelah meninggal dunia di Pulasara jika Kristen, rakyatnya tanda tanya. Diumumkanlah oleh keluarga istana bahwa dia sebenarnya adalah beragama Nasrani Marionit. Kaget rakyatnya, ya. Setelah ditelusuri, ternyata
mereka di keluarga istana itu adalah meremeh-temehkan masalah agama. Jadi nu ngajar anak di istana teh, kalau ibarat kata sekarang PNS-nya atau ASN-nya dia ambil siapa aja dah. Yang penting kompeten, kagak dilihat di agamanya apa, background agamanya apa, diambil aja sama dia. Ngajarin anak-anaknya, ngajarin keluarganya. Akhirnya lingkungannya pun tercipta menjadi lingkungan Nasrani marionet. Akhirnya paham-paham Nasrani marionetnya masuk ke anak-anaknya. Lama kelamaan anaknya besar, anaknya dewasa, lingkungan Nasrani marionet itu menguasai istana dan akhirnya menjadi Kristen. Na'udzubillah. Makanya Lebanon itu kagak aneh, Pak. 50-50 muslimnya, ya. Walaupun namanya memang nama Arab, tapi belum tentu dia beragama Islam, ya. Tuh. Nah. Waktu dilahirkan baginda Rasulullah SAW. Jadi belum pernah terjadi pada peradaban manusia. Jadi Abraha ini ceritanya dia mau hancurkan Ka'bah, tapi ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya. Ibarat kata sekarang pesawat sama rudalnya diturunin, gajah yang begitu besar hancur lebur. Padahal pesawatnya hanya burung-burung kecil. Ya. Kemudian rudal-rudalnya bukan rudal Patriot, bukan nuklir yang besar. Batu-batu kecil yang dilempar, tapi itu gajah hancur lebur, kagak bersisa sama Abraha dan pasukan-pasukannya. Terjadi ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sehingga baginda tahunnya disebut tahun gajah. Simbol kebatilan lagi-lagi hancur. Luar biasa. Yang keempat, maulidun isi makan. Isi makan itu artinya tempat dilahirkannya. Tempat dilahirkannya di mana baginda Rasul? Tempat dilahirkannya yaitu di negeri Mekah Al-Mukarramah. Diutusnya di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Dimakamkannya di mana? Di Madinah. Berapa lama menjalankan syariatnya? Angka 2 berbaris 5. Triple 5 angka 2. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Penuh dengan misteri, ya. Bahkan umur Rasul sebelum meninggal, sebelum wafat itu melaksanakan haji wada. Disebut haji wada karena adalah haji perpisahan. Ternyata itu adalah haji pertama sekaligus terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang asalnya jemaahnya 10.000 dari Madinah, di persimpangan jalan, di tengah-tengah jalan banyak yang ikut, akhirnya jumlah yang ikutnya sampai 100.000 orang. Dalam peristiwa haji wada, ketika Rasulullah sedang melaksanakan wukuf Arafah, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ketika mendapat wahyu terakhir tersebut, baginda Rasul bergetar kakinya, berinding badannya. Karena ini adalah suatu pertanda ketika sebuah ajaran sudah sempurna, ketika ajaran sudah mencapai batas maksimalnya, berarti orang yang menjalankan ajarannya, membawa ajarannya, sebentar lagi akan berpamitan dengan umatnya. Tapi ya, bagi orang yang tidak bisa melihat gordun akhor ataupun sirrun, nah, minal asrar wa gordun minal agrod, apa rahasia di balik rahasia, apa udang di balik batu daripada ayat Al-Maidah ayat 3 ini? Mereka begitu mendengar ayat tersebut disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bersukacita, para sahabat berbahagia. Alhamdulillah, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
adalah agama Islam. Agama yang sudah sempurna, agama yang sudah paripurna. Sahabat senang, sukacita, mereka berpelukan, mereka berkumpul, mereka tersenyum bahagia, wajahnya sumringah karena tidak tahu sirun bin asrad wa gharadun bin akrad. Ya. Tetapi ada seorang sahabat yang peka. Dia bernama Abu Bakar Siddiq. Ketika sahabat tersenyum sumringah, tertawa bahagia, bersukacita bersama, Abu Bakar Siddiq mengunci dirinya di dalam rumahnya. Abu Bakar Siddiq dia berdiam diri di dalam kamarnya. Dia meratapi, merenungi, sebentar lagi akan berpisah dengan pembawa ajaran, sebentar lagi akan berpisah dengan pembawa syariat. Jadi yang peka dan tahu akan rahasia di balik rahasia itu adalah beliau Abu Bakar Siddiq. Sampai 3 hari sahabat aneh, kemana ini Abu Bakar Siddiq? Ya, aneh, kemana ini Abu Bakar Siddiq? Kemudian mereka datanglah menjenguk, menengok Abu Bakar Siddiq karena dikira takut sakit. Karena ketika ada orang yang sakit, itu fardu kifayah kan kudu ditengok. Jadi mun anu gering ya, dia geus 3 poe, nu ngalongok-ngalongok acan ya. Kan jadi hontu PRT nu ngalongok-ngalongok acan, berarti doraka kabehan. Sebab ngalongok nu gering teh fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah teh lamun ningali atau kalau kita melihat orang yang terlihat ternampak auratnya. Jelema edan buligir di jalan, tadi baju tadi celana setaranjang nya. Urang teh diantepkeun, ku urang lembur teh diantepkeun. Doraka kabehan. Urang mun make sarung bukan sarung mereporosotkeun, pake anta bajuan. Sapardu kifayah. Luar biasa, kadang-kala kurang dianggapnya sebagai hal yang sepelenya. Tepira gitunya, tapi ternyata berdampak luar biasa secara hukum dan syariat. Ditengoklah Abu Bakar oleh sahabat. Ketika ditengok, apa kata Abu Bakar? Sumun. Laras. Betul wahai para sahabat, bahwa Islam ini sudah sempurna, bahwa Islam ini sudah paripurna, bahwa Islam ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah kalian, ketika sesuatu sudah sempurna, berarti orang yang membawa kesempurnaannya itu akan paripurna. Berarti orang yang membawa keparipurnaan tersebut sebentar lagi akan berpamitan bersama kita. Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat setelah mendengar daripada kata-kata Abu Bakar tersebut? Nangis. Akhirnya tangisan para sahabat sampai terdengar ke pojok-pojok jalan waktu itu. Ya, luar biasa. Itu peristiwanya baginda Rasulullah SAW di Haji Wada. Kemudian beliau di Haji Wada menyembelih unta. Unta itu padahal ada 100. Tapi Rasul hanya menyembelih 63. Sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu menjadi sirrun min asrar, rahasia di balik rahasia. Umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Itu baru sekelumit ya. Baru sekelumit kita berbicara tentang tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in ya dikatakan nih Pak ya, yang pertama kali kita perkenalkan pada bocah, yang pertama kali kita perkenalkan pada anak kita ya. Apalagi yang sudah tamyiz itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, mandi sendiri. Awalu wajibin alal abai ta'limuhu anan nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinah
wa mata biha. Pertama, kewajiban yang menjadi orang tuanya kepada bocah-bocahnya yang masih anak-anak, perkenalkan bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad, dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah, kemudian wafat di Mekah dan dipendam, dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Di Madinah ya, dipendam di Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya, kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala dulu kita perkenalkan kepada anak? Ya. Karena memperkenalkan secara ilahiyah mungkin belum sampai kepada anak. Ya. Karena dia jiwanya masih jiwa anak-anak. Maka kita perkenalkan nabinya terlebih dahulu. Ketika diperkenalkan nabinya, dia akan mengenal sosok nabinya dari cerita-ceritanya, ya, dari kisah-kisahnya, bukan dongeng ya. Kalau dongeng kan ngabobodo budak cengeng. Jadi kalau untuk baginda Rasul, kisah-kisah baginda Rasul, tarikh-tarikh sejarah baginda Rasul kita perkenalkan kepada anak, anak akan terpantik hatinya. Ya, anak akan menjadi penasaran. Ini orang yang luar biasa akhlaknya seperti ini, dari mana ajarannya? Mendapatkan wahyu dari siapa? Finishingnya, stressingnya, dia akan mencari dan menemukan siapa yang memberikan wahyunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah mukalaf barulah dibahas di dalam kitab Zubad oleh Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqonin. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaeta nganyahokeun pangeran sanya-nya. Jadi kalau sudah mukalaf baru betul kita harus mengenal Tuhannya. Karena ketika kita mau beribadah, kita syaratnya harus tahu dulu siapa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jam baraha ieu geus sabaraha? Geningan geus sajam ieu teh 59 menit. Ya. Padahal baru menceritakan 4 segat itu, ya. Ya. Saya belum menceritakan bagaimana 4 segat itu ditinjau daripada ilmu manteknya sebagai dilalah. Saya belum menceritakan bagaimana daripada hikmah mahabbah dan cinta itu di atas segala-galanya. Karena rasa cinta itu adalah rasa yang paling purna, ya, rasa yang paling tinggi. A'jamu darajatin, insyaallah kita bahas di lain pertemuan. Mohon maaf mung sakitu bari suarana jojorowokan pada jelema lain di lapangan. Memang seperti ini watak dan kebiasaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya dari kebodohan saya, benarnya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurja li jarhi sayfun burun wala burun liman jarohalisan. Kalaulah pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.